Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nihaya. Kali ini saya akan membahas tentang keragaman dalam perilaku organisasi. Nah, apa itu sih keragaman? Keragaman adalah perbedaan seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, suku, dan lain sebagainya. Manajer itu harus mengenali dan memanfaatkan perbedaan untuk memaksimalkan pekerjanya. Tingkat keragaman yang pertama adalah keragaman level permukaan, adalah perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Yang kedua adalah keragaman level dalam, adalah perbedaan nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Diskriminasi adalah perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Kita sering mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis. Yang berikutnya adalah karakteristik biografis. Yang pertama adalah umur. Nah, pekerja yang lebih tua itu dianggap memiliki kualitas positif, diantaranya pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, komitmen terhadap kualitas, tetapi mereka juga dinilai sulit menerima perubahan. Nah, ada beberapa efek umur. Yang pertama adalah perputaran kerja. Semakin tua pekerja, semakin kecil kemungkinan mengundurkan diri. Yang kedua adalah absensi. Pekerja tua memiliki absensi yang lebih rendah daripada pekerja muda. Yang ketiga adalah produktivitas. Tidak ada hubungannya antara umur dan kinerja. Yang keempat adalah kepuasan. Pekerja yang lebih tua itu cenderung lebih puas terhadap pekerjaannya. Nah, apa efek diskriminasi atas umur terhadap individu? Organisasi yang mendukung diskriminasi umur memiliki kinerja organisasi yang lebih rendah daripada organisasi yang menghilangkan diskriminasi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Walaupun perempuan memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada seorang pria, pria itu memiliki potensi promosi yang lebih tinggi. Nah, dalam perekrutan juga, manajer itu masih terpengaruh oleh pada perbedaan gender saat memilih kandidat pada posisi tertentu. Padahal wanita dan pria itu ditawari pengalaman pengembangan yang sama. Wanita kurang ditugaskan pada posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Nah, kebanyakan wanita itu juga mempunyai gaji yang lebih rendah daripada pria. Organisasi itu seharusnya menghilangkan diskriminasi antara pria dan wanita untuk menghindari pekerja yang didiskriminasi itu pergi. Yang ketiga adalah ras dan etnis. Anggota dari ras etnis minoritas itu cenderung memiliki diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerja. Yang keempat adalah disabilitas. Pekerja dengan disabilitas menerima evaluasi kinerja yang lebih tinggi. Meskipun demikian, individu dengan disabilitas cenderung menemukan ekspektasi pekerjaan yang lebih rendah dan semakin kecil kemungkinan dipekerjakan. Yang berikutnya adalah karakteristik biografis lainnya. Yang pertama adalah masa kerja. Semakin lama seseorang bekerja, semakin kecil kemungkinan mereka keluar dari pekerjaannya tersebut.
Yang kedua adalah agama. Kepercayaan seseorang itu beragam. Nah, kepercayaan dapat menjadi isu pekerjaan saat kepercayaan agama melarang atau mendorong perilaku tertentu. Yang ketiga adalah orientasi seksual dan identitas gender. Yang keempat adalah identitas budaya, yaitu karakteristik khusus yang melekat dalam suatu budaya yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Berikutnya adalah kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan intelektual, adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, yaitu berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Dimensi kemampuan intelektual ada 7. Yang pertama adalah kemampuan numerik, yaitu kemampuan untuk melakukan perhitungan cepat dan akurat. Contoh pekerjaannya adalah akuntan. Yang kedua adalah pemahaman verbal, yaitu memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata. Contoh pekerjaannya adalah manajer pabrik. Yang ketiga adalah kecepatan perseptual, yaitu mengidentifikasikan kesamaan dan perbedaan visual dengan cepat dan akurat. Contoh pekerjaannya adalah penyelidik. Yang keempat adalah penalaran induktif, yaitu mengidentifikasikan rangkaian logis masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Contoh pekerjaannya adalah peneliti pasar. Penalaran deduktif adalah penalaran menggunakan logika dan menilai implikasi argumentasi. Contoh pekerjaannya adalah pengawas. Yang berikutnya adalah visualisasi ruangan, yaitu menggambarkan bagaimana penampakan objek tertentu jika posisi dalam ruangannya itu diubah. Contoh pekerjaannya adalah arsitek. Yang berikutnya adalah memori, yaitu kemampuan mempertahankan dan mengingat kembali pengalaman masa lalu. Contoh pekerjaannya adalah penjaga toko. Yang kedua adalah kemampuan fisik, yaitu kapasitas untuk melakukan tugas berdasarkan stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. 9. Kemampuan fisik dasar. Yang pertama adalah kemampuan dinamis, yaitu kemampuan yang memanfaatkan kekuatan otot secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah kekuatan otot bawah, yaitu kemampuan memanfaatkan kekuatan otot bagian bawah, terutama otot perut. Yang ketiga adalah kekuatan statis, yaitu kekuatan untuk memanfaatkan kekuatan untuk membentuk objek-objek eksternal. Yang keempat adalah kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan memanfaatkan energi maksimum dalam satu akta atau serangkaian kegiatan eksplosif. Faktor-faktor fleksibilitas. Yang pertama adalah fleksibilitas jangkauan. Kemampuan yaitu kemampuan menggerakkan otot bawah atau belakang. Yang kedua adalah fleksibilitas dinamik, yaitu kemampuan melakukan gerakan-gerakan meregang cepat dan mengulang-ulang. Faktor-faktor lain. Yang pertama adalah koordinasi tubuh, yaitu kemampuan mengkoordinasikan tindakan-tindakan simultan anggota tubuh yang berbeda. Yang kedua adalah keseimbangan, yaitu kemampuan menjaga keseimbangan meskipun ada kekuatan yang menggoyahkan. Yang kesembilan adalah stamina, yaitu kemampuan mengarahkan upaya maksimum yang mensyaratkan upaya terus-menerus.
mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Proses seleksi juga menjadi tempat terpenting untuk menerapkan usaha keragaman. Manajer yang merekrut perlu menghargai keadilan dan objektivitas dalam memilih pekerja dan fokus pada produktivitas pekerja. Yang berikutnya adalah keragaman dalam kelompok. Kebanyakan tempat kerja kontemporer membutuhkan kerja keras dalam tatanan kelompok. Saat orang-orang bekerja dalam kelompok, mereka perlu menyusun sebuah cara yang sama untuk melihat dan menyelesaikan tugas utama. Dan mereka perlu berkomunikasi satu sama lain dengan sering. Jika mereka tidak memiliki rasa keanggotaan dan kohesi dalam kelompoknya, semua atribut dalam kelompok akan menderita. Program keragaman efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keberagaman, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan, juga pelatihan dan praktik pengembangan. Nah, ada 3 komponen untuk mendorong program tenaga kerja yang efektif. Yang pertama adalah perlakuan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua adalah tenaga kerja yang beragam akan lebih efektif melayani pasar yang beragam juga. Yang ketiga adalah mengakui bahwa keberagaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja sebagai pekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.